Tanggulin masih ingat bahwa ia memiliki sepasang mata seperti rubi. Jika tidak bergerak, itu hanyalah ukiran batu giok yang paling sempurna. Tapi, ini mengerikan. Tidak, itu terlalu berbahaya. Tahukah kamu bahwa burung Emerald Demon ini memakan otak untuk berevolusi sendiri? Kata Tanggulin dengan penuh semangat. Guyu memegang Emerald Demon Bird dengan erat, berbalik, dan mendukung Tanggulin. Tanggulin berjalan ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guyu, patuh, ini tidak menyenangkan. Ini hampir membunuhmu sekarang. Tidak, ayah kejam. Guyu setengah berbalik. Tanggulin terdiam beberapa saat, apakah aku kejam? Saya tidak kejam, itu akan membunuh kita. Guyu, taat, oke. Burung iblis zamrud ini adalah burung ganas yang terkenal. Di zaman kuno, menyebabkan angin berdarah. Menurutku burung iblis zamrud ini sedikit berbeda dengan deskripsi di buku kuno. Lebih kuat dari buku kuno. Rekornya lebih kuat. Saya baru saja menjatuhkannya. Jika terbangun, itu akan mengancam hidup kita. Kita bahkan tidak bisa menggunakan transformasi Shenlong sekarang. Lalu, kita semua akan mati di bawah mulutnya. Apakah Anda ingin melihatnya? Apa kau sekarat bersamaku? Guyu mengangkat kepalanya, melihat ekspresi serius Tanggulin dan tangan terulur padanya, berkedip, dan tiba-tiba berkata, sepertinya aku memikirkan cara untuk membuatnya tidak menyakiti kita. Sebelum Tanggulin bisa berbicara lagi, dia tiba-tiba mengangkat tangan, kabur di udara. Garis-garis aneh terbentang di udara, dan setiap garis berkilau dengan cahaya perak, bersinar dengan kecemerlangan aneh seperti makhluk hidup. Secara bertahap, garis-garis ini mengembun menjadi rune perak, perlahan-lahan jatuh ke arah kepala burung iblis zamrud. Garis dituangkan satu persatu, dan tubuh Emerald Demon Bird mulai bergetar. Guyu dengan lembut membelai rambutnya, Little Cui Guai, semuanya baik-baik saja dalam sekali jalan. Tanggulin memandang Guyu dengan heran, dia jelas merasa bahwa rune perak mengandung kekuatan spiritual yang sangat besar. Dengan kultivasi spiritual dari spirit abisnya, dia bahkan tidak bisa merasakan seberapa kuat kekuatan spiritual yang terkandung dalam rune itu. Dia buru-buru bertanya, Guyu, apakah kamu masih memikirkan sesuatu? Guyu menggelengkan kepalanya, tidak. Aku hanya ingat cara ini untuk membuat Xiao Cui patuh. Aku hanya samar-samar ingat bahwa sepertinya seperti ini, tidak akan ada masalah lagi. Dia akan mendengarkan saya dengan patuh. Tanggulin masih sedikit khawatir, bagaimana jika gagal? Itu tidak akan gagal. Kata Guyu sangat positif dan serius. Tanggulin berkata, kalau begitu, aku berjanji padamu untuk tidak membunuhnya, tetapi kamu ingin aku mengikatnya dengan kaisar perak biru dan menunggu sampai dia bangun untuk melihat situasinya. Guyu jelas enggan, tetapi menatap Tanggulin. Mata gigih akhirnya mengangguk, dan dengan hati-hati menyerahkan Emerald Demon Bird ke Tanggulin. Takut menggunakan kaisar perak biru biasa, Tanggulin langsung melepaskan Jinyu. Dengan jentikan ekor Jinyu, ia menjerat Emerald Demon Bird. Melihat Jinyu, Guyu juga terlihat sangat tertarik, berbicara tentang itu, Jinyu berbeda dari sebelumnya. Setelah vitalitas dan darah Tanggulin terpisah dan menerobos lapisan ke-9 segel Raja Naga Emas, satu tanduk tumbuh di dahi Jinyu. Pada saat yang sama, tubuhnya tumbuh hingga 18 meter, yang terlihat sangat ramping. Tubuhnya ditutupi sisik naga emas persis seperti Tanggulin, bukan hanya teksturnya. Rasanya seperti naga emas. Sepasang mata seperti kristal emas jelas lebih kuat dari sebelumnya. Menatap Tanggulin, napasnya berani. Tanggulin merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari Jinyu. Anak kecil yang dulunya hanya jiwa yang cacat ini, sekarang telah tumbuh semakin dewasa. Tanggulin samar-samar merasa bahwa jika suatu hari, Jinyu mengembangkan sayap naga, maka mungkin itu benar-benar bisa menjadi keberadaan seperti naga yang nyata. Meskipun Tyrannosaurus Rex juga berevolusi dengan evolusi garis keturunannya, dibandingkan dengan Jinyu, evolusi Tyrannosaurus Rex lebih kecil. Salah satunya karena Tyrannosaurus itu sendiri terlalu kuat, dan yang lebih penting, ia tetaplah naga bumi, bukan naga sungguhan. Jinyu berbeda. Ini adalah jiwa pertama Tanggulin. Ketika Tanggulin terbangun, dia bersamanya. Garis darah di tubuhnya benar-benar sama dengan Tanggulin. Karena itu, di bawah pengaruh Tanggulin, evolusi Jinyu lebih murni. Tentu saja, jika Tyrannosaurus Rex juga dapat mengembangkan sayapnya di masa depan, situasinya akan serupa dengan situasinya, hanya saja ia ahli dalam hal itu. Bagi seorang master jiwa, peran jiwa yang paling penting adalah menyediakan cincin jiwa. Jiwa seorang guru jiwa biasa memiliki pengaruh yang kecil, dan bagi yang kuat, peran perlengkapan perang jauh lebih besar daripada peran jiwa. Jadi energi mereka juga digunakan untuk mengembangkan baju besi perang.
Hanya roh yang menyediakan beberapa cincin roh terakhir yang bisa cukup kuat untuk membantu mereka dalam pertempuran. Ini juga menjadi alasan mengapa Seven Shrek Monsters jarang melepaskan semangatnya selama pertarungan. Sebagai roh-roh yang menyediakan beberapa cincin roh pertama, meskipun mereka sendiri akan berevolusi saat mereka menyerap kekuatan spiritual di platform kenaikan roh, kisaran perubahannya sangat kecil dan tidak dapat digunakan. Hanya bahasa emas Tanggulin yang berbeda, evolusinya tidak mengikuti evolusi cincin roh, tetapi tumbuh dengan darah Tanggulin. Tanggulin telah menembus 9 lapis segel Raja Naga Emas, dan sekarang bahasa emas telah menjadi sangat berbeda. Tanggulin meletakkan tangannya di kepala Jinyu menjulurkan lidahnya, dan menyentuh telapak tangannya, sedikit lebih bangga di matanya. Tampaknya menunjukkan kepada Tanggulin bahwa itu sudah sangat kuat sekarang. Tanggulin tersenyum sedikit, oke. Aku akan melepaskanmu di pertarungan berikutnya. Jinyu mengangguk ke arah Tanggulin dengan sangat manusiawi, lalu menoleh, matanya terlihat sedikit tidak ramah. Emerald Demon Bird. Tampaknya berpikir tentang apakah akan membunuhnya dalam satu gigitan. Guyu menatap Jinyu, tidak. Jinyu menatapnya, matanya tampak sedikit kusam, lalu dia menundukkan kepalanya lagi, seolah dia telah setuju. Guyu hanya tersenyum gembira. Burung iblis Zamrud tidak terluka ringan dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Tanggulin memerintahkan Guyu untuk tidak meninggalkan jarak 10 meter di sekitar tubuhnya kali ini. Kemudian dia duduk bersila lagi dan melanjutkan meditasi. Pikiran terbenam, dan 2 pusaran di tubuh berputar-putar. Pusaran darah telah menyusut secara signifikan, dan kecepatan rotasinya juga sangat lambat. Tidak diragukan lagi, sejumlah besar energi darah dikonsumsi dalam proses transformasi naga barusan, dan begitu pula pusaran kekuatan roh. Tetapi yang mengejutkan Tanggulin, meridiannya tampaknya sedikit melebar selama transformasi Shenlong baru-baru ini. Karena meridiannya sendiri cukup kuat, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Dengan kekuatan yang ditingkatkan, bisakah Anda akhirnya secara bertahap mengontrol kekuatan transformasi Shenlong? Saat bermeditasi, dia mengingat bagaimana perasaannya ketika transformasi naga dipicu sekarang. Pada saat itu, ketakutannya sangat ekstrim, dan hanya Guyu yang berpikir di dalam hatinya. Lebih baik mati untuknya. Kemudian Shenlong Bian dipicu untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinannya. Energi dari Guyu terlalu kuat, dan setelah menyatu dengan energinya sendiri, tubuhnya hampir runtuh dan tidak tahan. Tapi saat dia berteriak, suntikan energinya berhenti. Ini harus dikendalikan oleh Guyu secara tidak sadar, kan? Jika Guyu dalam keadaan sadar, mungkin, bersama dengannya, mengendalikan transformasi Shenlong, dia akan dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri ini dengan sempurna. Perasaan yang kuat tadi benar-benar luar biasa. Lebih penting lagi, hanya dengan secara pribadi mengalami tingkat kemampuan itu Anda dapat lebih memahami dan menghindari jalan memutar dalam perbaikan di masa depan. Waktu untuk meditasi ini sebenarnya tidak singkat. Yang pertama untuk memulihkan konsumsi, dan yang lainnya untuk menyelesaikan pemahamannya sendiri. Bab 887 Apa Raja Binatang Jiwa. Ketika Tanggulin bangun dari meditasi, dia menemukan bahwa Guyu sedang menoleh bantal di pangkuannya. Dia tidur dengan manis. Melihat wajah tidurnya, Tanggulin tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan warna lembut di matanya, dengan lembut membelai rambut panjangnya. Guyu, mengapa kamu memiliki wajah naer? Tidak ada bekas riasan. Apa yang terjadi denganmu? Di tempat ini, yang kemungkinan besar adalah hutan Dou bintang hebat, dia tidak dapat membantunya menyembuhkan, hanya pergi dari sini lebih dulu dapat menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, dan bahkan setelah keluar, dampak dari seluruh benua yang disebabkan oleh jatuhnya kota Shrek tidak diragukan lagi akan membuatnya, pemimpin 7 iblis Shrek, menanggung tekanan yang luar biasa. Dia ingat dengan jelas bahwa King Tian Dou Luo Yuning telah memberitahunya sebelum meluncur ke langit bahwa mereka adalah benih Shrek. Shrek melatih mereka tanpa Shrek, tidak akan ada dia hari ini. Tidak diragukan lagi, dia memikul tanggung jawab yang berat untuk membangun kembali Shrek, dan juga memikul tanggung jawab balas dendam untuk Shrek. Tanpa sadar mengepalkan tinjunya, berusaha keras untuk tidak mengingat wajah familiar di Akademi Shrek. Kesedihan tidak berpengaruh, dia harus kuat. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan teman-teman, setelah memblokir shell itu, mereka akan baik-baik saja. Sambil memikirkannya, Tanggulin mengeluarkan komunikator jiwanya dari komunikator jiwa penyimpanan seperti yang dia harapkan, komunikator jiwa tidak memiliki sinyal. Tidak bisa menjangkau dunia luar. Sambil menghela nafas, Guyu tidak bangun dan mengeluarkan beberapa makanan kering untuk dimakan. Di kejauhan, cincin roh 10.000 tahun dari tubuh Raja Kera Api Merah telah menghilang karena waktu. Tidak diragukan lagi, cincin roh ini sia-sia.
Tapi ini tidak mungkin, Tanggulin dan Guyu tidak membutuhkan cincin roh sekarang. Faktanya, jika Scarlet Fire Monkey King tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, Tanggulin benar-benar tidak ingin membunuhnya. Makhluk jiwa yang masih ada di daratan saat ini, terutama makhluk jiwa yang kuat, sangat langka. Pada saat ini, hati Tanggulin tiba-tiba bergerak, memikirkan Emerald Demon Bird, dan menoleh untuk melihat. Tombol Jinyu membentuk formasi ular, tepat di sampingnya, di tengah formasi ular, Emerald Demon Bird ada di sana. Anehnya, luka di tubuhnya sudah sembuh total dan kembali ditutupi bulu. Itu sudah bangun saat ini, dengan sepasang mata rubi menatap Tanggulin. Itu tidak berjuang dengan Jinyu menjerat tubuhnya. Tanggulin sedikit mengernyit, menatap Emerald Demon Bird, menurut instruksinya, dia harus dibunuh secara langsung. Reputasi Emerald Demon Bird cukup membuatnya menjadi pembunuh secara langsung. Emerald Demon Bird sepertinya merasakan kebenciannya, dan tubuhnya menyusut tanpa sadar, dan kemudian memandang Guyu yang terbaring di pangkuannya. Tiba-tiba mengeluarkan beberapa panggilan yang tajam. Tubuh Guyu bergetar, bulu matanya yang panjang terangkat, dan mata mengantuknya yang redup terbuka. Apa yang kamu lakukan, Xiao Cui? Orang-orang sedang tidur nyenyak, mengapa kamu memanggilku? Mencicit. Emerald Demon Bird berteriak beberapa kali sebelum. Guyu berbalik dan duduk, melihat ke arah Tanggulin di sampingnya. Tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan berkata, Ayah, Xiao Cui berkata bahwa kamu ingin melawannya. Apakah kamu menakutinya lagi? Tanggulin tercengang, bisakah kamu mengerti apa yang dikatakannya? Guyu mengangguk dan berkata, saya adalah Master Xiao Cui, tentu saja saya bisa memahaminya. Tanggulin tampak bingung, benarkah? Apakah kamu yakin? Guyu mengangguk lagi, tentu saja aku yakin. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Xiao Cui, apakah aku cantik? Emerald Demon Bird mengangguk dengan cepat. Tanggulin tiba-tiba tertawa, ya, apakah saya tampan? Iblis Zamrud menatapnya dengan kejam, lalu memalingkan muka. Tanggulin tidak bisa menahan sedikit tercengang oleh penampilannya yang manusiawi. Hahaha. Guyu tiba-tiba tertawa gembira, ayah, kamu bisa segera menyimpannya. Aku berjanji Xiao Cui tidak akan menyakitiku. Tanggulin menyipitkan matanya sedikit, meski masih sedikit khawatir, melihat kemunculan Emerald Demon Bird, seharusnya tidak masalah. Dan dia tidak takut dia ada di sisi Guyu. Jinyu, lepaskan. Jinyu menjentikkan ekornya, dan lampu hijau langsung melesat ke langit, dan Emerald Demon Bird membumbung tinggi. Tanggulin tanpa sadar mengangkat tangannya untuk meraihnya, tetapi dipegang oleh Guyu. Burung Emerald Demon melayang di udara selama seminggu, lalu melebarkan sayapnya dan perlahan turun, dengan sengaja penuh kecepatan, dan akhirnya mendarat di bahu Guyu, lalu mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Benar-benar menyerah. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin mendengar bahwa seseorang dapat menyerahkan makhluk jiwa. Terlebih lagi, burung iblis Zamrud mutan di depannya setidaknya berusia 10.000 tahun. Jika itu bisa digunakan oleh Guyu, itu akan sangat membantu. Burung iblis Zamrud tampak berperilaku sangat baik dan tidak berbau ganas sama sekali, berdiri di bahu Guyu dengan alis rendah, dan sesekali mengusap rambut panjangnya dengan kepalanya. Tanggulin menghela nafas lega. Jinyu berkeliaran di sekitarnya, cahaya keemasan menyala, dan menghilang ke dalam tubuhnya. Xiao Cui, kamu akan memanggil nama ini mulai sekarang. Guyu menyeringai dan menyentuh Cui Demon Bird. Tanggulin berkata dengan nada jahat, lebih baik memanggil Cui Hua, dengan tubuh hijau dan mata merah. Bukankah itu terlihat seperti daun hijau di dekat bunga merah? Mencicit. Burung iblis Zamrud berteriak dengan marah. Guyu cemberut, Xiao Cui tidak menyukainya, jadi sebut saja Xiao Cui. Tanggulin menatap dingin ke arah burung iblis Zamrud, kamu sebaiknya jujur, jika tidak, bersenandung. Burung iblis Zamrud mengangkat kepalanya dan mengabaikannya. Ia sama sekali tidak memiliki kasih sayang untuk pria yang telah melukai dirinya sendiri sebelumnya. Ayo pergi. Tanggulin melepaskan rumput biru peraknya, berkomunikasi dengan tanaman di sekitarnya, dan berjalan ke depan sambil menyelidiki situasi di sekitarnya. Setelah hanya 2 langkah, dia berhenti dan berkata kepada Guyu, Anda bertanya. Dari arah mana dia bisa meninggalkan hutan ini? Terlepas dari bimbingan tumbuhan, makhluk jiwa, terutama makhluk jiwa tingkat tinggi, memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dari manusia. Burung iblis Zamrud ini dengan jelas memahami hutan ini lebih baik daripada yang mereka lakukan. Guyu memandang burung iblis Zamrud, dan itu tampaknya baginya. Ada kilatan cahaya, dan Emerald Demon Bird berkicau beberapa kali. Guyu mengangguk dan berkata, Ayah, kamu berada di arah yang benar. Jika kamu pergi ke sana, kamu bisa keluar.
Namun, Xiao Cui berkata bahwa ada sesuatu yang lebih menakutkan di luar. Tapi sepertinya kita manusia. Tang Wulin sedikit menyipitkan matanya, dan tempat ini menjadi semakin seperti tempat dia menilai. Jika itu benar, wajar jika jiwa binatang takut pada manusia. Itu adalah manusia yang terus-menerus menempati ruang kehidupan aslinya. Menurut pemahamannya, seluruh pinggiran lingkaran inti hutan besar bintang Dou seharusnya sangat dipertahankan untuk mencegah satu-satunya makhluk jiwa kuat yang tersisa dari kerusuhan. Prajurit berat ini tidak datang dari federasi, tetapi dari menara penyebaran roh. Di daratan, tempat terkuat Akademi Shrek adalah prestise, lulusannya di seluruh dunia. Yang terkuat dari sekte Tang adalah dalam hal sumber daya dan bisnis. Dan yang terkuat dari menara transmisi roh adalah kendali dunia master roh melalui platform roh dan kenaikan. Markas pagoda penyebaran roh tidak jauh dari Akademi Shrek, di luar kota Shrek. Itu juga tidak jauh dari hutan besar Stardou. Lingkaran inti dari hutan besar Stardou selalu berada di tangan pagoda penyebaran roh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Jika Anda ingin masuk, Anda harus membayar harga yang sangat tinggi ke pagoda penyebaran roh. Dapat dikatakan bahwa menara penyebaran roh setara dengan menahan makhluk roh terkuat ini di penangkaran. Dia tidak tahu bagaimana dia dan Guyu sampai di sini, tetapi jika dia ingin keluar dari sini, dia tidak hanya membutuhkan makhluk roh yang kuat di hutan lokal, tetapi juga sebelum pergi, dia harus bergegas keluar dari menara roh. Memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Guyu. Guyu membawanya ke sini, dan status Guyu di menara transmisi roh seharusnya tidak rendah sekarang. Namun, dia tidak memiliki ingatan sekarang, murni seperti selembar kertas putih. Tampaknya hanya dialah yang membawanya, melalui metode infiltrasi yang dipelajari dari setan tua di Pulau Iblis, keluar dari pengepungan. Bergerak maju di hutan, Guyu memberi mereka banyak kemudahan melalui komunikasi dengan Emerald Demon Bird. Burung iblis Zamrud memberitahu Guyu bahwa ada sangat sedikit makhluk jiwa di hutan sekarang, jadi semua orang pada dasarnya tidak memiliki perselisihan teritorial, dan mereka semua tinggal di daerah mereka sendiri. Oleh karena itu, peluang untuk bertemu dengan monster jiwa tidak terlalu tinggi. Ia dan Raja Monyet Api Merah saling kenal sejak awal, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Raja Kera Api Merah mengatakan bahwa mangsa manusia telah masuk ke sini, jadi ia datang, terutama untuk makanan. Basis budidaya Emerald Demon Bird tampaknya telah mencapai kemacetan, dan harus menelan otak yang kuat untuk berevolusi. Namun, selama makhluk jiwa masih ada di hutan bintang yang luas ini, mereka tidak mudah ditangani, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Raja Jiwa Binatang yang mengendalikan hutan ini dengan tegas melarang pembunuhan makhluk jiwa, dan tidak berani menentang. Apa Raja Makhluk Buas? Tang Wulin bertanya pada Emerald Demon Bird dengan rasa ingin tahu. Emerald Demon Bird tetap dalam keadaan linglung, lalu menggelengkan kepalanya, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia ketakutan. Bab 888 Wanita Berambut Ungu. Guyu dengan rasa ingin tahu berkata, Xiao Cui, jangan takut, beritahu kami. Siapa Raja Jiwa Binatang? Burung iblis Zamrud menatapnya, mengedipkan mata merahnya, tetapi menundukkan kepalanya lagi, kali ini tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, tiba-tiba, Tang Wulin merasakan tekanan tak terlihat tiba-tiba datang dari segala arah, dan kekuatan mental aslinya, yang awalnya diperluas oleh tanaman, langsung berkontraksi kembali. Ini. Sementara. Tang Wulin terkejut, dia bergegas ke sisi Guyu dan meraih tangannya. Burung Emerald Demon mengangkat kepalanya, dengan panik di matanya. Langit suram. Sinar matahari asli yang cerah menghilang tanpa jejak, dan itu digantikan oleh kegelapan, dan tekanan besar jatuh dari langit, membuat orang panik yang tak terlukiskan. Yang lebih menakutkan adalah Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa di udara, elemen langit dan bumi serta molekul energi dengan atribut lain menghilang dengan cepat, dan bahkan bisa digambarkan sebagai pelarian, yang tersisa adalah elemen gelap. Seluruh hutan menggigil dengan suara gemuruh yang dalam. Siapa itu berani membunuh makhluk jiwa? Siapa itu berani menyerang bintang Dou? Suara itu bergema di seluruh hutan, bahkan jika Tang Wulin mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi dengan tanaman di sekitarnya saat ini, tanaman berada dalam reaksi naluriah, dan tampaknya mereka semua terdiam. Hati Tang Wulin juga tenggelam ke dasar, pemaksaan yang mengerikan, selain dari makhluk jiwa dengan basis kultivasi lebih dari 100.000 tahun yang setara dengan manusia bernama Dou Luo, tidak ada yang lain. Kekuatan pendatang ini benar-benar tidak bisa dipercaya, pasti eksistensi paling kuat di antara makhluk jiwa yang pernah dia lihat. Jika itu dapat dibandingkan, saya khawatir hanya gurita super besar yang saya temui di laut ketika saya pergi ke Kekaisaran Bintang Luo yang mungkin.
Langit menjadi sangat gelap, dengan cahaya ungu samar berkedip, dan elemen gelap yang pekat di sekitarnya tiba-tiba membuat gelombang-gelombang aneh muncul di udara, seolah-olah jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Hutan besar yang awalnya penuh dengan nafas kehidupan ternyata dalam sekejap menjadi seperti hantu. Segala sesuatu di sekitar menjadi sangat sunyi, bahkan jika tidak ada suara serangga dan burung. Tanggulin hanya merasa sulit baginya untuk bernafas, baik itu kekuatan-kekuatan jiwa atau kekuatan ki dan darah, dia hampir mandek di bawah tekanan. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa menghadapi orang yang benar-benar kuat, tingkat kultivasinya sendiri tidak ada apa-apanya, tetapi dia masih penuh keengganan untuk menghadapinya pada saat seperti itu. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak pernah ingin mati. Masih banyak yang harus dia lakukan, dan dia juga memikul tugas penting untuk merevitalisasi Akademi Shrek. Namun, dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, bisakah dia keluar darinya? Saya takut bahkan jika dia dapat melakukan transformasi Shenlong dengan Guyu lagi, dia tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, mereka baru saja melakukan transformasi Shenlong sekali, dan seharusnya tidak mungkin untuk melakukannya lagi dalam waktu singkat. Berpaling untuk melihat Guyu, Guyu juga tampak sedikit ketakutan, menyembunyikan wajahnya yang cantik di samping Tanggulin, memegangi lengannya erat-erat. Tanggulin merasa sengsara, mungkinkah mereka tidak meminta tahun yang sama tetapi juga dikuburkan di hutan binatang jiwa ini? Tidak pernah. Bahkan jika Anda kehabisan darah terakhir Anda harus melindunginya dengan baik. Memikirkan hal ini, aura Tanggulin yang awalnya ditekan sangat kuat tiba-tiba mulai menjadi lebih kuat, dan pikirannya yang pantang menyerah sepertinya menyalakan kembali darahnya. Fluktuasi garis darah yang hampir stagnan mulai naik lagi, dan bahkan kekuatan jiwa terlahir kembali dengan vitalitas. Lingkaran emas dilepaskan dari permukaan tubuhnya. Sebelum aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun melukaimu. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, dan armor perang itu terbalik dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Dengan sentuhan tangan kanan di dahinya, tombak naga emas itu jatuh ke telapak tangannya. Auranya sendiri meningkat secara gila-gilaan seiring dengan ledakan darah. Suara keraguan datang dari kejauhan. Saat ini, Tanggulin hanya merasa bahwa ada lorong ekstra di hutan besar di depannya. Lorong ini berwarna ungu tua dan hanya bisa terlihat samar-samar melalui cahaya ungu tua. Di ujung lorong, sesosok tubuh perlahan keluar dari kegelapan. Dia ditutupi dengan sisik ungu kehitaman, tubuhnya ramping, dadanya membulat, pahanya lurus dan ramping, dan dadanya terbuka dengan kulit putih di pundaknya dan jurang yang dalam di dadanya. Rambut hitam ungu panjang tersampir di belakangnya, tanpa angin, otomatis beriak dari kedua sisi tubuhnya. Wajah cantik sangat genit, matanya ungu tua, tapi bibirnya berwarna ungu cerah. Di dahi, pada skala yang hitam seperti tinta, ada lapisan halo ungu beriak, secara alami mengalir dari atas kepalanya. Melihat yang ini, Tanggulin tidak bisa menahan napas. Jika dia berpikir bahwa ini adalah monster jiwa 100.000 tahun sebelumnya, maka dia sekarang benar-benar yakin bahwa yang dia hadapi haruslah monster jiwa dengan basis budidaya lebih dari 200.000 tahun keberadaan berdiri di atas binatang buas. Generasi binatang buas. Saat belajar di Akademi Shrek, mereka semua belajar banyak tentang binatang buas. Saat itu Tanggulin juga sangat tertarik. Jadi saya sengaja mempelajarinya. Soul Beast telah dibudidayakan selama 100.000 tahun, pada dasarnya itu sudah mencapai batasnya. Jika ingin terus meningkat, hanya ada dua cara. Pertama, membangun kembali manusia dan menyingkirkan tulang hewan, sehingga Anda memiliki pemahaman manusia dan kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan berlari ke tingkat dewa yang halus. Setelah Anda menerobos batas dunia ini, maka, apakah menjadi dewa? Soul Beast tidak bisa menjadi dewa, ini sepertinya aturan, seperti cerita yang pernah diceritakan Guyu. Dan sebagian besar makhluk jiwa tidak akan memilih jalan ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat manusia, rentang hidupnya hanya lebih dari 200 tahun. Begitu terobosan gagal dan dia tidak bisa menjadi dewa, dia akan jatuh ke dalam sejarah seperti manusia. Di sungai yang panjang. Cara lain adalah dengan menerobos diri, hambatan besar dalam 100.000 tahun, bagi jiwa binatang, itu seperti kesusahan. Setelah 100.000 tahun, kesusahan secara alami akan tiba dalam waktu kurang dari 100 tahun. Begitu tidak bisa menerobos, itu akan dihancurkan. Soul Beast yang memiliki kepercayaan diri yang cukup akan memilih jalan ini untuk membuat terobosan. Setelah terobosan, mereka dapat hidup selama 100.000 tahun lagi. Dan begitu kemacetannya rusak satu kali, maka kekuatan jiwa binatang akan menerobos dirinya sendiri dan maju dengan selisih besar, yang merupakan binatang buas. Jika monster jiwa 100.000 tahun setara dengan Do Uluo berjudul, maka monster ganas itu setara dengan Super Do Uluo.
Semakin tinggi periode pelatihan, semakin sering monster ganas itu menerobos kemacetan, semakin menakutkan kekuatannya. Menurut legenda, ada binatang buas yang telah dibudidayakan selama lebih dari 1 juta tahun. Menerobos kemacetan 10 kali, sungguh sebuah keberadaan. Dan hanya binatang buas yang bisa berubah menjadi bentuk manusia tanpa memilih untuk membangunnya kembali sebagai orang dewasa. Yang ada di depanku penuh dengan kekuatan yang ganas dan perkasa. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah makhluk jiwa, dan dia dapat berubah menjadi bentuk manusia dan terlihat sangat sempurna. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa itu adalah binatang. Binatang buas. Itu setara dengan keberadaan manusia Super Douluo. Dan bahkan jika Tang Wulin mengenakan baju besi perangnya, itu hanya setara dengan monster jiwa bercincin 7, atau jiwa bijak 7 cincin tanpa tubuh roh bela diri yang nyata. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tidak mungkin untuk bersaing dengan keberadaan di depannya. Padahal dia merasa yang di depannya ini adalah monster jiwa naga. Wanita itu semakin dekat, dan di matanya, cahaya ungu mengalir ke kedua sisi seperti zat. Semakin dekat dia, semakin banyak tekanan yang dia berikan pada Tang Wulin. Kabut lebih keemasan di tubuh Tang Wulin dirilis. Namun, Tang Wulin sendiri tahu betul bahwa tekanan yang dialaminya mendekati batas. Keinginan pantang menyerah dari darahnya sendiri yang mendukungnya terus-menerus meletus dengan aura yang kuat, sehingga dia tidak bisa diliputi oleh lawan. Manusia kecil, berani datang ke hutan besar Stardouku untuk membunuh makhluk buas. Kamu sangat berani. Kata wanita berambut ungu, berhenti sekitar 50 meter dari Tang Wulin. Bab 889 7 Cahaya gelang warna-warni. Tiba-tiba, pupil matanya sedikit menyusut, seolah-olah dia melihat sesuatu. Di saat yang sama, wajahnya bingung. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu tidak disengaja. Kami tidak tahu mengapa kami masuk ke sini. Saya sudah koma ketika saya datang ke sini. Segera setelah saya bangun, Raja Kera Api Merah mengambil inisiatif. Serang kami dan kemudian kami dibunuh. Wanita berambut ungu itu mengerutkan kening dan tidak terus berbicara, tetapi aura penindasan dari tubuhnya jelas melemah. Pada saat ini, Guyu menjulurkan kepalanya dari belakang Tang Wulin dan memandang wanita itu dengan rasa ingin tahu. Dengan mata saling berhadapan, tubuh wanita itu bergetar, dan kejutan yang lebih kuat melintas di bawah matanya. Dia hampir secara tidak sadar ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata Guyu dengan jelas, dia terkejut. Siapa namamu? Wanita berambut ungu itu bertanya dengan suara yang dalam. Tang Wulin berkata, nama saya Tang Wulin. Ini adalah pacar saya Guyu. Kami tidak bermaksud menyinggung. Jika yang Anda bersedia untuk membiarkan kita pergi, saya bersedia untuk bertukar itu dengan sesuatu yang berharga. Wanita itu berpikir melihatnya, niat membunuh yang awalnya dilepaskan dari tubuhnya jelas melemah, seolah-olah dia tergerak oleh kata-kata Tang Wulin. Tukar. Apa yang bisa kau tukarkan denganku? Saat dia bertanya, dia berpikir. Menurutnya, tidak bisa lebih mudah untuk membunuh Tang Wulin. Tapi sekarang, dia telah mengenali siapa dia, dan yang lebih penting, dia melihat Guyu di belakang Tang Wulin. Ini sedikit merepotkan. Tang Wulin tinggal sebentar, ya. Apa yang bisa saya tukar? Dalam menghadapi generasi binatang buas ini, sama sekali tidak banyak yang bisa dia minati. Yang paling banyak di tubuhnya adalah logam langka. Jenis yang dikumpulkan oleh Tian Chai di Bao sangat berharga baginya, tetapi untuk binatang buas yang telah hidup di hutan besar Stardou selama ratusan ribu tahun, itu mungkin bukan apa-apa. Tiba-tiba hati Tang Wulin tergerak, dan dia memikirkan sesuatu, apakah kamu naga? Wanita berambut ungu sedikit mengangkat alisnya, ya, kursi ini milik klan naga neraka. Tidak ada yang disembunyikan. Faktanya, pria di depan Tang Wulin, sejak 10.000 tahun yang lalu, telah menempati peringkat ke-9 di antara 10 binatang jahat, dan dia adalah Raja Naga Neraka. Dia dan yang pertama dari 10 binatang buas teratas pada saat itu, Raja Naga Hitam bermata emas Ditian, dan memanggil 2 Raja Naga dari binatang buas. Meskipun dia jauh dari Kaisar Dewa Binatang dalam hal kultivasi, dia tidak kalah dalam hal garis keturunan murni dan potensi tubuhnya. Itu adalah salah satu dari sedikit naga sejati berdarah murni yang diwarisi dari keluarga naga. Itulah mengapa ia bisa menerobos kesengsaraan dan berkembang menjadi binatang buas. Naga neraka? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, dan dia segera memikirkan identitas orang ini. Binatang buas 100.000 tahun sangat langka, dan mereka yang dapat berkultivasi ke tingkat binatang buas secara alami bahkan lebih langka. Yang di depannya adalah naga iblis neraka, bukankah itu yang ada di legenda, dia benar-benar ada.
Sambil memikirkannya, dia tidak berani mengabaikan, jangan sampai pihak lain akan bergerak. Sangat penting baginya untuk hidup, belum lagi Guyu bersamanya. Begitu dia mengangkat tangannya, dia melepas gelang dari pergelangan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya cukup beruntung bisa melihat makam klan naga di benua lain. Di mana saya mendapatkan gelang ini? Mungkin itu akan berguna bagi Anda." Benar, yang dia lepas adalah gelang dengan liontin kristal warna-warni. Kristal di gelang itu memancarkan cahaya lembut berwarna-warni, menjulang. Jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda memang bisa merasakan nafas naga darinya. Alis Raja Naga Neraka Siu bergerak sedikit, dan dia sedikit mengangkat tangannya mengikuti gerakan Tang Wulin. Tiba-tiba, hisapan lembut muncul, langsung menarik gelang dan terbang ke arahnya. Pada jarak 50 meter, gelang itu jatuh di telapak tangan putih Raja Naga Neraka. Tapi saat gelang itu menyentuh telapak tangannya, tiba-tiba, situasi yang tidak mereka duga terjadi. Kristal warna-warni yang awalnya terlihat sangat biasa tiba-tiba bersinar, dan cahaya warna-warni yang kuat dan tak tertandingi naik ke langit. Dunia yang awalnya gelap gulita langsung diubah menjadi 7 warna yang mempesona, seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya membuat nyanyian naga yang keras. "Ah!" Raja Naga Neraka berteriak, dan gelang itu segera lepas dan terbang keluar. Di langit, sedikit cahaya warna-warni perlahan mengembun menjadi cahaya dan bayangan warna-warni yang sangat besar, yang seperti naga, dengan keagungan yang tak tertandingi. Raja Naga Iblis Neraka yang begitu kuat benar-benar merangkak di tanah dalam sekejap, gemetar di sekujur tubuhnya, tetapi tidak bisa bergerak satu gerakan pun. Tampaknya berada di bawah tekanan yang tak tertahankan. Tapi Tang Wulin di sisi lain tercengang. Karena, tidak seperti Raja Naga Neraka, dia tidak merasakan apapun. Semuanya berjalan seperti biasa. Hanya saja tekanan yang dibawa oleh Raja Naga Neraka benar-benar lenyap. Bermandikan cahaya warna-warni itu, dia merasa sangat nyaman. Bahkan Guyu, yang berada di belakangnya, berjalan keluar saat ini dan berdiri berdampingan dengannya, dengan tatapan bingung di matanya, seolah dia sedang berpikir sedikit lagi. Kristal warna-warni membesar di udara, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi pita warna-warni dan kembali ke pergelangan tangan Tang Wulin. Tang Wulin hanya merasa bahwa keinginan untuk menghormati datang, seolah-olah itu memiliki hubungan khusus dengannya. Pada saat ini, titik tajam dari ekor kristal warna-warni berbentuk tetesan tiba-tiba menembus, menusuk pergelangan tangannya, dan seberkas darah mengalir keluar, hanya meleleh ke dalam kristal warna-warni. Tiba-tiba, Tang Wulin hanya merasakan ide besar yang tak tertandingi mengalir ke otaknya dalam sekejap. Dia mendengus dan pingsan ketika matanya menjadi gelap. "Ayah!" Suara Guyu akhirnya keluar dari telinga. Menjauh. Tubuh Raja Naga Iblis Neraka bergetar selama beberapa menit, dan saat cahaya warna-warni perlahan menghilang, itu kembali normal. Duduk di tanah, dia terengah-engah dengan mulut besar, dan memandang Tang Wulin, yang jatuh ke tanah, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya warna-warni. Matanya sudah penuh dengan keterkejutan. "Apa itu?" Dewa Naga memberkati. Dia jelas merasakan nafas Dewa Naga, yang sama sekali bukan Dewa Naga yang sebenarnya, tetapi sebuah pikiran. Sebagai naga berdarah murni, dia percaya pada Dewa Naga, dan semua naga berdarah murni juga seperti ini. Dewa Naga bisa dikatakan sebagai kepercayaan mereka. Setelah budidaya mencapai tingkat tertentu, ia dapat memanfaatkan kekuatan Dewa Naga. Kehendak Dewa Naga barusan sepertinya dipinjam oleh kekuatan iman. Bagaimanapun, semua ras naga tahu bahwa Dewa Naga tidak ada lagi. Tetapi keyakinan itu masih ada, dan keyakinan yang begitu kuat, naga neraka bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika itu 100, itu tidak dapat disebut. "Saya khawatir bahwa hanya ketika klan naga adalah tahun yang paling makmur, mungkin saja keinginan Dewa Naga seperti itu akan datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin tampil pada manusia, bahkan jika itu adalah tuan mereka?" Sementara terkejut di dalam hatinya, matanya tidak bisa membantu tetapi tertuju pada Guyu. Guyu panik saat ini dan memanggil Tang Wulin yang sudah terbaring di tanah. "Ayah, apa-apaan ini?" Raja Naga Iblis Neraka memandang Guyu dengan penuh semangat dan tertegun. Dia bangkit dari tanah dan berjalan cepat ke sisi Guyu dan Tang Wulin, tetapi karena cahaya warna-warni yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin, dia tidak berani terlalu dekat. "Tuan, Tuan!" bisiknya. Guyu mengangkat kepalanya tanpa sadar, air mata di matanya yang indah. "Kamu adalah orang jahat, mengapa kamu menyakiti ayahku? Aku membencimu." Ini. Mata Raja Naga Iblis Neraka meluruskan. Dia tidak bisa mempercayai semua yang dia lihat di depan matanya. Apakah ini masih tuannya yang berbicara segalanya dan berkuasa? Tidak, pasti ada yang salah.
Memikirkan hal ini, dia tidak berani mengabaikan, dan langsung naik ke udara, menghilang menjadi cahaya ungu. Masalah ini bukan lagi keputusannya. Langit menjadi cerah kembali, matahari menyinari bumi, hutan diremajakan oleh matahari, nafas kehidupan yang kaya bergema di udara, dan semuanya kembali normal. Cahaya warna-warni di sekitar tubuh Tanggulin masih beriak. Dia benar-benar koma, tapi tidak ada perubahan. Sepertinya dia tertidur dengan normal. Waktunya tidak lama, datang satu persatu, ada 4 orang berturut-turut, salah satunya adalah Raja Naga Iblis Neraka yang telah pergi sebelumnya. Selain dia, 3 lainnya adalah 1 wanita dan 2 pria. Wanita itu juga sangat cantik, rok hijau panjang membuatnya penuh dengan kehidupan, sepertinya dia akan memiliki rasa kedekatan. Di antara kedua pria itu, seorang adalah seorang pemuda tampan, tetapi tubuhnya penuh dengan rasa jahat yang menakjubkan. Orang lain adalah pria paruhbaya dengan temperamen yang sangat kuat. Bab 890 Alam Mimpi. Di antara 4 orang paruhbaya jelas adalah kepala. Di antara rambut hitam, seuntai rambut emas panjang jatuh di depan pipinya, begitu dia muncul, hutan di sekitarnya secara alami menjadi tenang. Tidak ada kekuatan, hanya karena keberadaannya. Tuan. Pria paruhbaya itu segera menangis dengan hormat saat melihat Guyu. Guyu mengangkat kepalanya, dengan sedikit ketakutan di matanya, "Siapa kamu?" "Kamu tidak diizinkan untuk menyakiti ayahku." Mereka berempat membatu, berdiri di sana dengan tercengang. Pemuda tampan itu berkata kepada manusia paruhbaya, "Bos, apa yang terjadi?" "Tuan." Tanggulin sudah dalam keadaan koma saat ini, dan penampilan Guyu jelas tidak berpura-pura. Pria paruhbaya itu melangkah maju dan mendatangi Guyu. Guyu segera menundukkan kepalanya dengan ketakutan, tetapi jatuh pada Tanggulin, menggunakan tubuhnya untuk menutupi tubuhnya. Dengan cara ini, Guyu secara alami jatuh ke dalam cahaya warna-warni, tangan pria paruhbaya itu baru saja menyentuh cahaya warna-warni, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terguncang, dan dia jatuh ke belakang beberapa langkah dengan shock di wajahnya. Ketika 3 orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Mereka tahu betul kultivasi macam apa yang satu ini. Dia sangat terkejut di depan cahaya warna-warni yang terlihat sangat lembut. Eksistensi macam apa cahaya warna-warni itu? Itu benar-benar kehendak Dewa Naga. Pria paruhbaya itu mengerutkan kening, tapi bagaimana mungkin kehendak Dewa Naga turun padanya? Bahkan jika dia memiliki darah Raja Naga Emas, bagaimanapun juga dia adalah manusia. Bukan berarti jiwa binatang bisa dibangun kembali. Garis keturunan Raja Naga Emas sudah sangat aneh. Dari mana asal-usul Dewa Naga ini? Wanita berambut ungu itu juga tersenyum pahit, kekuatan kehendak Dewa Naga hanya terlihat dalam hidupku. Kaisar Tian, apa yang harus kita lakukan? Ya, pria paruhbaya di depannya dikenal sebagai Dewa Binatang, kepala dari 10 binatang buas, Raja Naga Hitam bermata emas, dan Kaisar. Ditian menyipitkan matanya dan berkata kepada pemuda itu, "Roh iblis, tarik Tuan keluar. Aku akan memeriksa tubuhmu untuk Tuan." Pemuda itu terkejut, "Bos, kamu tidak bisa melakukannya, dapatkah aku melakukannya?" Ditian berkata, "Kehendak Dewa Naga ini hanya memiliki efek jera yang kuat pada naga kita. Kamu tidak memiliki garis keturunan naga, jadi wajar saja. Namun, selama kita ada di sini, kamu tidak dapat menyakitinya, jika tidak kehendak Dewa Naga akan ditarik. Kami melindunginya." Pemuda itu berkata dengan heran, "Ini sangat luar biasa, sangat lucu. Sudah lama sekali sejak ada hal yang begitu menarik. Tetapi, bos, bukankah Anda mengatakan bahwa anak ini harus dibunuh? Bunuh dia, Tuan akan dimungkinkan untuk mengembalikan kekuatan Dewa Naga saat itu." Senyum masa muncul di wajah Ditian, hal semacam ini harus diputuskan oleh Tuan. Sekarang dia memiliki kehendak Dewa Naga di tubuhnya, bahkan lebih sulit untuk mengatakannya. Mungkin, kondisinya saat ini adalah Tuan mengaturnya. Pemuda itu berjalan cepat ke sisi Ditian, mengintip dengan kedua tangannya, dan menarik Guyu ke atas. Cahaya biru redup beredar di sekujur tubuhnya, sangat lembut, tetapi Guyu jelas tidak memiliki perlawanan. Kekuasaan. Guyu berjuang keras, tetapi ditutupi oleh cahaya biru, tidak bisa bergerak. Ditian memeriksa tangannya dan menekannya di dahi Guyu, cahaya lembut berkedip di ujung jarinya. Mata Guyu tiba-tiba menjadi sedikit kabur, tetapi saat energi beriak di telapak tangan Ditian, lapisan sisik perak yang menjulang muncul di sekitar tubuhnya. Setelah beberapa saat, Ditian berhenti, tampak lega. Tuannya baik-baik saja, itu seharusnya mengalami gegar otak yang hebat, yang menyebabkan beberapa turbulensi dalam jiwa, dan ingatannya kacau. Dengan kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari Tuan, bahkan tanpa bantuan dari luar, tidak akan butuh waktu lama untuk kembali normal.
Menggunakan deskripsi manusiawi katakan, ini amnesia sementara. 3 lainnya lega, dan Raja Naga Neraka tertawa dan berkata, jadi, saya berkata, suara Tuhan pada saat ayah saya menelepon, saya terkejut. Ditian, jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Setelah beberapa pemikiran, Ditian berkata, masalah ini sudah melampaui batas yang bisa kita tangani. Mari kita lakukan sekarang. Biarlah Tuhan yang menanganinya sendiri. Dengan kuasa Tuhan, tidak mungkin ada yang merugikan. Setelah ingatannya pulih secara alami, semuanya tidak menjadi masalah. Dan manusia bernama Tanggulin ini, kita hanya dapat terus mengamati. Kehendak Dewa Naga muncul padanya, itu harus terkait dengan Tuhan. Sekarang saya memiliki beberapa pemahaman tentang mengapa Tuhan jika Anda tidak membunuhnya lagi, itu seharusnya untuk mengembangkan kehendak Dewa Naga. Dengan kekuatan iman ini, Tuhan akan menggabungkan kembali kekuatan Raja Naga Emas di masa depan untuk membangunkan Dewa Naga. Pada saat itu, di dunia benua Douluo ini, kita akan bisa membangun alam dewa milik makhluk jiwa kita, dan tidak akan ditindas oleh manusia itu lagi. Mendengar ini, mata makhluk jiwa besar lainnya tiba-tiba menjadi panas. Tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Keempatnya diam-diam mundur, dan cahaya biru di tubuh Guyu juga menghilang. Baru kemudian burung iblis hijau Zamrud itu berani keluar dari rambut peraknya, melihat beberapa sosok yang menghilang di kejauhan dengan rasa takut yang masih ada. Tanggulin telah bermimpi, dan dia telah banyak bermimpi. Pulau-pulau besar tak berujung, naga terbang di langit, mereka memiliki sisik dengan berbagai warna. Ada berbagai bentuk tubuh yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Di tanah, Raja Naga Gunung Besar jatuh ke laut dan berubah menjadi benua. Di langit, naga suci itu meraung ke langit, mengejutkan dunia. Di laut, naga air terus-menerus terangkat ke langit lalu jatuh, memercikkan air. Kemanapun naga asli pergi, semuanya menyerah. Pemandangan naga yang luar biasa. Saya tidak tahu berapa lama, langit dan bumi tiba-tiba menjadi merah, dan bola api besar jatuh dari langit, ke laut dan ke darat. Seekor naga besar naik ke langit, menggunakan tubuh mereka untuk menghalangi datangnya bola api. Bola api hancur dan membawa bencana yang tak terhitung jumlahnya. Hutan terbakar, sungai mengering dan tanah retak. Seluruh dunia tampaknya terus-menerus hancur di bawah pembauman bola api yang tak terhitung jumlahnya. Naga menggunakan tubuh mereka untuk menahan datangnya bola api ini dan menjaga seluruh dunia dengan kekuatan mereka. Tubuh naga itu terus berjatuhan dari langit, dan mereka seperti menangis dari langit, memanggil sebuah nama. Sinar warna-warni cahaya turun, dan naga warna-warni yang besar dan ilusi berlari melintasi udara, sejumlah besar bola api diblokir olehnya, dan akhirnya bencana besar kehancuran dunia ini hampir tidak terhalang. Namun, ras naga telah layu, dan naga sejati telah menderita banyak korban. Untuk ras dengan kesulitan kesuburan ini, ras ini berkembang dan menurun hampir seketika. Mayat naga yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh negeri. Darah naga ada di mana-mana. Ras lain yang dijaga oleh klan naga, di bawah infiltrasi darah naga, mulai mengalami berbagai perubahan. Mulai memiliki energi. Soul Beast, apakah itu Soul Beast? Apakah bisa dikatakan bahwa ini adalah asal mula dari jiwa binatang? Di udara, cahaya dan bayangan besar berwarna-warni tiba-tiba mengepakkan sayap, langit bergetar, dan retakan besar muncul. Hisapan kuat menyeret tak terhitung mayat naga di tanah ke udara dan bergabung ke dalam celah. Sebagian besar naga di bumi telah menghilang, dan naga sejati yang tersisa sangat sedikit. Bahkan jika mereka hidup, mereka akan menderita luka parah sejak lama. Retakan di udara perlahan menutup, dan cahaya warna-warni serta bayangan bergabung ke dalam celah dan menghilang tanpa jejak. Gambarnya berubah. Apa yang Tanggulin tunjukkan dalam penglihatannya adalah kuburan naga besar yang pernah dia kunjungi. Di kuburan besar itu, mayat ras naga ada di mana-mana. Seiring tahun berganti, tubuh naga berangsur-angsur berubah menjadi tulang di bawah invasi waktu, banyak tulang naga, dengan kesedihan yang tak tertandingi, selalu terlihat di hutan belantara pemakaman naga. Cahaya warna-warni dan bayangan duduk di tengah-tengah kuburan naga, di tengah kelap-kelip cahaya di atasnya, cahaya dari mayat naga terbang ke arahnya, perlahan menyatu.